Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai pergeseran nih ke 2024. Seperti yang kita tahu ya bahwa sebenarnya bukan dari Desember ini, dari November kemarin kita ini sudah bergeser ke fase selanjutnya ya, fase preparation. Nah, fase preparation ini ditandai dengan mulai ada peningkatan di alts begitu ya. Nah, pertanyaannya apa saja yang harus kita siapkan ya. Intinya gini, semakin kita mendekati ke all time high, kita biasanya harus mulai sedikit menggeser portofolio kita atau mulai mengubah sedikit si rasionya ya. Nah, di awal dari bull market, gue sudah bahas berkali-kali dari 2022 akhir kalau nggak salah ya, di mana waktu itu masih belum ketemu bottom atau nyaris ketemu bottom di situ ya. Gue udah bilang bahwa kita di awal bull market itu harus berat di Bitcoin dan Ethereum. Alts jangan terlalu besar. Kenapa? Ya kalau lu nonton video gue dari kemarin-kemarin, lu sadar bahwa sadar bahwa waktu BTC nge-bottom, itu alts masih banyak yang drop, lanjut drop ke bawah ya. BTC diem dulu di situ ya, belum terlalu naik, masih sideways, alts terus turun ya. Nah, sekarang kita sudah merasakan Bitcoin yang nge-pump dari bottom ke sekarang itu sekitar 120 atau 130%-an ya. Nah, tetapi kalau kita perhatiin sekarang altcoins mulai mengikuti ya. Bahkan untuk Bitcoin dominance kita coba cek di sini ya. Bitcoin dominance itu udah lumayan signifikan turunnya ya. Kita cek di sini Bitcoin dominance turun dengan signifikan dari Desember kemarin ya. Nah, ini literally sesuai dengan pembahasan kita dari desas-desus mulai The Fed akan menurunkan interest rate. Apalagi dengan news kemarin bahwa Jerome Powell bilang kita akan cut rate sebelum 2% inflasi ya. Nah, itu gue udah bilang nih sebelum-sebelumnya. Dari desas-desus, kita usahakan mulai akumulasi dulu. Buat lo sudah akumulasi alts dengan lebih gencar ya pasti sekarang sedikit senyum-senyum ya karena profitnya nggak main-main ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi lo nih yang mungkin belum digeser, nah mau digeser ke apa aja altsnya? Nah, pertama kita tentunya akan bahas dulu yang lebih secara risknya itu lebih kecil gitu ya, yang lebih untuk ini konservatif sampai medium risk ya. Nah, apa aja? Kalau menurut gue yang paling pertama tentunya adalah apalagi kalau bukan Ethereum ya. Ethereum ini bisa dibilang masih tetap menjadi nomor 2 dan jauh dibandingkan dengan yang lain-lainnya begitu ya secara market cap dan juga ya bisa dibilang secara adopsi ya. Bahkan JP Morgan sampai bilang bahwa Ethereum ini kemungkinan besar akan outperform Bitcoin di 2024. Alasannya apa? Ya seperti yang gue sudah pernah bahas juga di DCWT kemarin atau tadi pagi ya. Gue bilang bahwa si Ethereum ini akan memiliki suatu update baru EIP mana ya EIP berapa deh nih? EIP 4844 ya, di mana dia akan ada proto-dank sharding. Nah, ini akan membuat sharding dia lebih efektif lagi sehingga ya kemungkinan besar permasalahan yang terjadi di cycle kemarin yaitu congested parah, harganya mahal banget, itu akan berkurang jauh ya di cycle kali ini. Itu bisa menyebabkan apa? Ya tentunya bisa menyebabkan besarnya adopsi begitu ya. Jadi ini mungkin yang pertama yang harus kita pertimbangkan, mulai sedikit digeser ke Ethereum. Jadi misalkan nih ya, Ethereum tadinya cuma 20%, 30%, bisa dinaikin jadi 40%. BTC-nya kurangin 10% gitu ya. Mulai di TP-TP-in, digeser ke Ethereum. Nah, tapi buat lo yang mungkin Ethereum juga sudah besar, boleh juga pertimbangkan ada beberapa altcoins lagi ya. Contohnya seperti Cardano di sini ya, di mana secara fundamentalnya it's doing really good ya. Di mana TVL dari Cardano ini sudah jump sampai 440 juta US dollars ya, dan ini terus meningkat ke atas. Ini menyebabkan kenapa Cardano dalam beberapa ya minggu terakhir ini ya atau sebulan inilah naik dengan signifikan ya. Ini mencapai 80%-an gitu peningkatannya ya, karena memang adopsinya meningkat. Nah, ini yang kita ingin ya. Jadi kalau bisa tuh jangan naik karena misalkan news-news tertentu aja gitu atau digoreng-goreng gitulah ya. Ya terlalu sering lah di kripto ya digoreng-goreng. Nah, meningkat karena adopsi. Itu yang harusnya kita perhatikan gitu ya. Jadi salah satu yang ya buat lo yang sudah akumulasi ngikutin DCWT dari 2023 ya, 2023 awal atau 2022, ya Cardano harusnya udah ke stack gitu ya. Ke stacknya bahkan dari zaman di sini nih harusnya ya. Nah,
Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya selain Cardano adalah Matic. Nah, kalau Matic ini sebenarnya alasannya menurut gua simpel satu ya. Kalau gua pribadi melihat Matic ini seperti tidak diganggu oleh berbagai macam regulator. Adalah satu dua, tapi bukan tipe yang kayak diganggu sama SEC dan kawan-kawan. Nggak tahu kenapa, gue juga bingung ya. Dan kalau kita lihat di sini, Polygon yang tadinya hanya fokus menjadi layer 2 dari Ethereum, sekarang sudah benar-benar bukan cuma di situ aja, tapi sudah benar-benar membesar dan menjadi suatu project crypto yang berdiri sendiri di situ ya. Jadi ya lu bisa cek sendiri lah ya. Orang-orang yang menggunakan Polygon ini sekarang banyak banget. Nah, jadi otomatis adopsinya besar ya. Jadi kalau gue pribadi, selain dari Cardano, yang sekarang mungkin menjadi the biggest threat untuk Ethereum adalah Polygon gitu ya. Jadi maka dari itu gua mempertimbangkan dua ini. Ini dua ini yang paling sekarang secara adopsi bagus begitu. Selain dari Ethereum tentunya ya. Nah, itu untuk yang konservatif sampai ke medium risk lah. Nah, tetapi tentunya gue tahu ya, setiap orang itu punya appetite risk yang berbeda-beda. Ya, tentunya ada orang yang berpikir bahwa, Bang, gue pengen yang langsung boom gitu ya, bisa gede gitu bang. Ada nggak bang? Ya well, technically ada-ada aja. Namanya itu adalah project-project pre-sale. Kenapa gue lebih prefer pre-sale dibandingin project yang sudah ada terus kita berharap nanti di pump? Kalau sudah ada dan berharap di pump itu seringkali apa ya, secara hype-nya itu lebih sulit lah gitu ya. Tapi kalau pre-sale bentuknya ini sudah beberapa kali terjadi. Contohnya yang kemarin itu WSM ya, Wall Street Memes. Itu untung di masa-masa masih bearish vibes itu bisa untung nyaris 300% waktu dia dirilis gitu. Maka dari itu buat lo yang memang agresif, buat lo yang memang secara risk appetite itu tinggi, mungkin boleh pertimbangkan untuk punya beberapa project pre-sale. Contohnya seperti Bitcoin ETF ya. Walaupun ETF, si Bitcoin ETF ini ya kalau lu pengen tahu detail seperti apa bisa cek di video gue sebelumnya. Ini masih dalam kondisi pre-sale. Jadi tunggu sampai si USDT itu mencapai 5 juta USD secara market cap. Nah, nanti dia udah gitu akan di rilis lah gitu ya. Nah, kalau dilihat dari masa-masa sekarang nih ya, liquidity semakin tinggi, jangan-jangan ini bisa loncat lebih tinggi daripada WSM gitu. Tetapi ya otomatis ya ini harus di-adjust sama portofolio lo. Bahkan buat lo yang agresif, gua sih menyarankan ini nggak lebih dari 5% begitu ya. Jadi misalkan ya Bitcoin 50% gitu kan. Misalkan kalau lu lebih suka risiko yang lebih tinggi misalnya atau 40%. Terus Ethereum misalkan 30% lagi. Nah, sisanya alt yang lain. Nah, udah gitu ya lu bolehlah sisihkan 5% ke pre-sale gitu. Karena ya pre-sale ini jujurnya yang mereka butuhkan adalah sebenarnya liquidity. Semakin besar liquidity, semakin banyak orang yang mengambil chance gitu ya di pre-sale project. Waktu dia rilis TP, ya profit dalam waktu cepat gitu. Jadi lagi-lagi ini adalah untuk orang-orang yang mungkin secara resiko itu dia suka yang lebih tinggi begitu ya, cacing-cacing naga-naga lah gitu kasarnya ya. Nah, ini salah satunya Bitcoin ETF. Selain dari itu juga ada Meme Combat dan ada beberapa lagi yang nanti kan gua taruh juga di bawah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, untuk belinya gimana? Gampang banget, tinggal kita konekkan saja wallet ya. Kalau gue pribadi sih MetaMask yang paling gampang begitu ya. Kita ya register di sini. Setelah kita register, ya tinggal kita beli ya. Mau belinya pakai apa? Biasanya bisa pakai Ethereum, USDT, bahkan bisa pakai card untuk yang Bitcoin ETF. Tapi kalau gue pribadi sih ya gampangnya mendingan pakai USDT lah ya, kan stable coins. Nah, kurang lebih gitu caranya. Dan juga yang Meme Combat juga sama persis ya. Lo tinggal di konekkan saja wallet. Udah gitu tinggal dibeli. Nah, ini kalau ini di BSC, ini di Ethereum gitu ya, di Ethereum Network. Nah, tapi kalau gue pribadi tidak terlalu tidak terlalu tertarik dengan stakingnya gitu. Karena kalau kita lihat di sini staking dia itu kan ya ini udah lumayan turun sih. Waktu awal gue bahas tuh berapa ratus persen. Ini tinggal 68%. Tetapi satu staking kayak gini ya, otomatis saat dia nanti rilis itu lo sulit untuk TP-nya begitu. Jadi kalau gue pribadi kan melihat ini kan lebih ke suatu short term play lah gitu ya. Nah, maka dari itu saat dia sudah saat dia sudah ngepam gitu, misalkan udah untung 300-400%, ya TP gitu. TP minimal sih modalnya begitu. Tapi kalau mau TP langsung semua juga silahkan. Gue balikin ke lu masing-masing gitu. Tetapi sekali lagi kalau gue pribadi melihatnya ini lebih ke short term play. Jadi ya sudah, waktu dia udah ngepam, ya TP tinggal disesuaikan mau TP-nya berapa persen gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Lagi-lagi 2024 ini
apa ya, tahun 2024 arguably ya November lah ya, dari November 2023 sampai November 2024 itu akan menjadi satu fase yang bernama fase preparation. Nah, fase preparation ini adalah fase di mana dia bisa dibilang kedua terbaik untuk kita melakukan akumulasi ya, karena tentunya yang terbaik sesuai dengan namanya adalah tahun akumulasi di 2023 kemarin gitu. Tapi paling menakutkan gitu, jujur itu paling menakutkan. Kenapa? Karena ya lu lihat sendiri Bitcoin kayaknya kayak bakal ngedrop terus gitu ya. Nah, tetapi justru di masa-masa itu terbaik. Nah, yang kedua adalah di masa akumulasi di masa tahun preparation atau persiapan. Nah, di masa persiapan ini walaupun nggak sebagus yang kemarin, tapi not bad. Jadi buat lu yang mungkin baru ngerasa pede nih sekarang buat akumulasi Bitcoin dan kripto, ya silakan lu terus akumulasi di masa-masa ini. Karena setelah itu berarti dari November 2024 sampai November 2025 itu adalah masa-masa persiapan all time high. Nah, kalau di situ lu akumulasi jujurnya udah mulai dalam masa-masa yang telat kalau ngomongin satu cycle ya. Nah, jadi lagi-lagi nih buat lu yang masih mikir, "Duh Bang, tunggu lagi nggak ya? Nanti mungkin drop lagi ke 10.000 dan seterusnya." Jangan pakai mentalitas itu. Kalau pakai mentalitas itu probability-nya lu beli malah di pucuk begitu. Jadi please kalau lu memang mau akumulasi, akumulasilah dari sekarang ya, dari sekarang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita, persiapan mungkin di tahun 2024. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.